Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ainun Jannah NIM 11, dan rekan-rekan saya, Rizky Irwan Pratama NIM 73, dan Piping Arsyanita NIM 89. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir pada mata kuliah e-government kelas A dengan topik e-voting. E-voting berasal dari kata electronic voting yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara. Dengan e-voting, perhitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk pemilu dan pilkada. E-voting ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk melaksanakan pemilu atau pilkada di masa pandemi COVID. Database yang digunakan pada program e-voting memiliki 5 tabel, yaitu tabel admin, tabel daerah, tabel kandidat, tabel pemilih, dan tabel user. Untuk tabel admin memiliki beberapa data, yaitu ID admin, username, full name, dan password. Username dan password digunakan untuk login ke dalam program e-voting. Selanjutnya, tabel daerah memiliki struktur data, yaitu ID daerah dan nama daerah. Pada tabel kandidat memiliki 7 data, yaitu ID kandidat, nama calon, foto, visi dan misi, total suara yang diperoleh, dan periode pencalonan. Untuk tabel pemilih, berisi data mengenai nomor pemilih dan periode. Yang terakhir, tabel user, yaitu data mengenai ID user, full name, ID daerah, jenis kelamin, dan juga nama pemilih. Selanjutnya, penjelasan mengenai skrip untuk pembuatan program e-voting. Yang pertama, terdapat folder aset yang berisi mengenai file pengaturan CSS, font atau jenis huruf yang digunakan pada halaman web. Kemudian, terdapat folder IMG atau image yang berisi mengenai data gambar yang diinputkan ke dalam program e-voting. Yang terakhir, ada folder JS atau JavaScript. Kemudian, ada folder include yang berisi mengenai file koneksi.php. Pada file connection.php digunakan untuk membuat koneksi atau hubungan antara program web dengan database-nya. Untuk hostnya, yaitu localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, tergantung pada PHP admin-nya, dan nama database-nya yaitu evote.
Selanjutnya, file detail.php. Pada file detail.php ini menjelaskan tentang skrip PHP untuk halaman profil calon bupati dan wakil bupati, seperti menampilkan visi dan misi, total perolehan suara, dan periode pencalonan. Selanjutnya, file form.php, yaitu menampilkan halaman login program e-voting. Terdapat dua user yang dapat login, yaitu pemilih dan admin e-voting. Selanjutnya, file index.php. Pada file ini akan menampilkan halaman setelah pemilih melakukan voting. Kemudian, file logout.php untuk mendefinisikan skrip logout atau keluar dari program e-voting. Selanjutnya, file submit.php. Pada file ini digunakan untuk menyimpan atau submit suara dari pemilih ke dalam sistem e-voting. Kemudian, file thanks.php akan menampilkan ucapan terima kasih kepada pemilih yang sudah berhasil melakukan voting suara. Yang terakhir, file vote.php untuk menampilkan halaman daftar calon bupati dan wakil bupati. Pada file ini juga akan menampilkan tombol untuk lihat visi misi dari calon bupati dan wakil bupati. Dan ada tombol beri suara untuk melakukan voting. Untuk penjelasan mengenai hasil program e-voting akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat source code folder admin. Yang pertama yaitu dashboard.php. Pada file ini digunakan untuk mengatur seluruh tampilan pada halaman admin. Lalu edit.php. Pada file edit.php ini digunakan untuk melakukan edit profil admin. Lalu index.php digunakan untuk mengatur form login admin. Pass.php ini digunakan untuk menyimpan password baru atau mengganti password admin. Selanjutnya perolehan.php digunakan untuk mengatur informasi grafik. Welcome.php di sini shortcut ini untuk menampilkan dashboard admin. Dalam folder admin juga terdapat folder kandidat berisi add.php, edit.php, index.php, list.php, simpan.php, update.php, dan view.php.
add.php untuk menambahkan kandidat ke dalam sistem e-voting. Lalu edit.php. Edit.php ini untuk melakukan edit pada kandidat. Lalu index.php digunakan untuk mengatur halaman informasi kandidat. Lalu list.php digunakan untuk melihat kandidat berdasarkan periode. Simpan.php digunakan untuk menyimpan calon kandidat ke dalam sistem e-voting. Lalu update.php untuk melakukan update pada calon kandidat. Dan yang terakhir view.php digunakan untuk melihat detail kandidat calon bupati dan wakil bupati dalam sistem e-voting. Selain folder kandidat, juga terdapat folder daerah. Yang pertama yaitu add.php. Di sini berfungsi untuk menambah daerah. Lalu edit.php untuk melakukan editing daerah pada sistem e-voting. Lalu index.php digunakan untuk mengatur halaman informasi daerah. List.php digunakan untuk melihat daftar daerah dan dapat dilakukan edit maupun hapus pada daerah tersebut. Yang terakhir update.php digunakan untuk update daerah pada sistem e-voting. Selanjutnya yaitu folder user untuk mengatur pemilih dalam sistem e-voting. Ada add.php, untuk menambahkan pemilih dalam sistem e-voting. Lalu edit.php untuk melakukan edit pemilih dalam sistem e-voting. Index.php untuk mengatur halaman informasi pemilih. Lalu list.php untuk melihat daftar pemilih yang sudah terdaftar dalam sistem e-voting. Dan yang terakhir update.php digunakan untuk update pemilih dalam sistem e-voting. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang login pemilih. Sebelumnya kita masukkan dulu nomor ID user pemilih gitu. Karena di sini sudah ada ID usernya, jadi kita tinggal masukkan saja. Di sini saya memilih atas nama Reza yaitu dengan ID user 12377. Kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian klik login. Di sini akan nampak daftar calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2021 sampai 2022. Di sini terdapat Sri Hartini dan Dewi Purwaningrum. Calon kedua Pramandika Johanza dan Dedi Suyadi, dan ini calon ketiga dan ini calon keempat. Di sini kita bisa lihat visi misinya terlebih dahulu. Ini visi misi dari calon yang pertama. Kemudian ini visi misi dari calon yang kedua. Kita lihat visi misinya semuanya terlebih dahulu. Dan ini visi misi dari calon yang terakhir. Di sini saya karena suka terhadap visi misi yang diusulkan oleh calon nomor 2, sini saya beri suara untuk nomor 2.
Setelah itu selesai terhadap proses melakukan voting. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan sistem e-voting bagi pengguna admin. Pertama, kita klik login admin, lalu masukkan username dan password, klik login. Ini adalah tampilan awal dalam dashboard admin. Dalam sistem e-voting ini ada beberapa fitur admin, yaitu dashboard, pengaturan user, informasi kandidat, data daerah, dan hasil perolehan. Pada pengaturan user, di sini digunakan untuk menambah daftar pemilih atau melakukan edit maupun hapus daftar pemilih. Untuk informasi kandidat, di sini menampilkan calon bupati dan wakil bupati dalam sistem e-voting dan dapat melakukan tambah kandidat atau melakukan editing, hapus, atau melihat calon bupati secara detail. Selanjutnya yaitu data daerah. Di sini adalah daftar data daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dalam sistem admin ini dapat melakukan tambah daerah, edit maupun hapus daftar daerah. Lalu yang terakhir yaitu hasil perolehan. Di sini dapat melihat perolehan suara yang telah terangkum dalam sistem e-voting dan dapat melakukan simpan grafik untuk pelaporan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.